para mustami'in, mustami'at dan para pemirsa dari Radio Dakwah Hamzan Wadi yang dirahmati Allah. Semuanya moga-moga Allah memberikan ridha, rahmat, taufik dan hidayah pada kita. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam acara yang kami nantikan pada malam ini, iaitu Tanya Jawab Agama Islam yang berlangsung setiap malam Selasa dan malam Sabtu seperti malam ini. Dan kami menerima pertanyaan dari pengusaha melalui SMS atau melalui surat. Kita tidak menerimanya dari telefon. Kalau dari telefon berarti pengusaha yang nelpon didahulukan daripada mereka yang sudah lama pertanyaannya melalui SMS atau melalui surat. Karena itu kita tidak terima pertanyaan berasal dari telefon pengusaha. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah lebih dahulu. Moga-moga Allah segera mengakhiri corona, virus corona yang merajalela di seluruh dunia sekarang ini. Sekitar 230-an negara mungkin tempat corona ini merajalela. Sampai sekarang belum bisa diatasi. Bahkan semakin banyak. Negara-negara lain juga demikian. Ada gelombang kedua corona. Gimana cara menyikapinya? Pertama, tetap kita perhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Selalu pakai masker. Saya juga membawa masker, tapi karena mengisi acara, maka saya buka. Yang kedua, cuci tangan. Yang tiga, selalu menjaga jarak satu sama lain. Kemudian setelah itu, ada cara yang lain, yaitu selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita perbanyak ibadah kita, terjauhkan dosa dan kemaksiatan, perbanyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, karena Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa siapa mendoa kepadaku. Karena itu maka para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Apalagi Allah menyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka rajin membaca istighfar. Karena itu mari kita umat Islam perbanyak istighfar kepada Allah. Moga-moga Allah segera mengakhiri dan mencabut corona yang merajalela, yang banyak sekali dampaknya terhadap pendidikan, terhadap agama, terhadap ekonomi dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, hendaklah kalian memagari 5 dengan 5 macam. Pagari 5 macam dengan 5 macam. Pertama, pagarilah aib cacat celah kalian dengan munajat pada Allah Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagari aib cacat celah kalian dengan munajat pada Allah. Tidak ada manusia yang tidak cacat celah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa dan kesalahan, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, berbuat maksiat. Cuman kadarnya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Semua manusia punya kesalahan. Untuk itu maka pagarilah aib cacat celah kalian dengan munajat, solat sunat, istighfar, berdoa, berzikir pada Allah Ta'ala, dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah aib cacat celah kita terhapus, dosa kita terhapuskan. Sedekah umpama menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, pagarilah kata-kata kalian dengan yaitu kejujuran. Orang yang jujur tenang hatinya. Orang banyak bohongnya pasti tidak tenang hatinya. Pain nasir qatu makninah. Kejujuran itu membawa ketenangan, sedangkan kebohongan bawa riba, yaitu merana, tidak damai, tidak tentram, tidak tenang, tidak bahagia hidupnya. Karena itu pagarilah kata-kata kalian dengan kejujuran. Yang ketiga, pagarilah harta kekayaan kalian dengan bersedekah dan berzakat. Orang berzakat dan bersedekah insya-Allah aman hartanya. Allah sendiri menyatakan dalam hadis nabinya, yaitu hasinu amwalakum bizakah, hasinu amwalakum bisadaqah. Peliharalah, jagalah hartamu dengan jalan bersedekah. Man azaka man Allah minhu hifdzal mal. Siapa yang tidak mau berzakat, Allah tidak melindungi kekayaan dan harta bendanya.
Yang keempat, lindungilah atau pagarilah amal ibadah kalian dengan ikhlas. Kita beramal, beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Dalam hadis ada sebutkan, di langit itu, langit yang 7 itu ada malaikat penjaga di sana. Di langit yang pertama, malaikat yang menjaga amal ibadah yang dibawa oleh malaikat yang membawa amal. Diperiksa oleh malaikat di langit pertama. Siapa punya amal ini? Hai malaikat, malaikat Allah. Malaikat menjawab, amal si A si B. Ku periksa. Apa jawabannya? Allah tidak biarkan aku, tidak mengizinkan aku, biarkan lewat di sini amal ibadah orang-orang yang suka menjelek-jelekkan temannya. Karena itu maka kembalikan amal orang ini. Orang ini suka menjelekkan temannya, fitnah temannya, ngadu domba temannya, menghina temannya. Tinggalkan amal ibadah orang ini di muka bumi. Jangan kau bawa ke langit. Di langit yang kedua, malaikat ditanya oleh malaikat penjaga langit. Siapa punya amal ibadah? Si A, si B. Ku periksa. Diperiksa malaikat. Hai malaikat bawa amal. Tidak boleh lewat di langit kedua, pintu langit kedua. Orang beramal semata-mata karena mencari materi, cari harta benda, mencari yaitu keuntungan dunia belaka. Karena orang ini beribadah, berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dunia, maka tidak boleh lewat di tempat ini. Dia tidak ikhlas. Di langit yang ketiga periksa amal ibadah seorang. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat di sana tanya, siapa punya amal ibadah? Si A, si B. Periksa. Allah tidak mengizinkan aku biarkan lewat di langit ketiga orang-orang ibadah, tapi di hatinya ada rasa sombong, takabur. Orang yang sombong, takabur tidak boleh lewat amalnya di langit ketiga. Kembalikan amal ibadahnya ke dunia. Lemparkan ke wajah orang yang sombong, takabur. Kemudian yang keempat, di langit yang keempat, ada malaikat yang menjaga amal ibadah seorang. Siapa punya amal ibadah? Si A, si B. Tidak boleh lewat di langit. Keempat, orang yang ujub. Rasa dirinya dia yang paling super, paling baik, paling alim, paling saleh, paling tangguh, paling segala-galanya. Tidak boleh lewat di langit yang keempat. Di langit yang kelima, siapa punya amal? Si A, si B, malaikat. Kata malaikat buat amal. Tak boleh lewat langit kelima. Orang-orang hasad, dengki, iri hati, talu nanti pada orang lain. Orang ini punya sifat hasad, dengki. Tak boleh lewat, tak boleh terima amal ibadahnya. Langit yang keenam, siapa punya amal? Si A, si B. Diperiksa malaikat. Tidak boleh lewat di langit. Keenam, orang-orang tidak punya kepedulian pada orang lain. Tak punya jiwa sosial. Kesetia kawanan sosialnya tidak ada. Orang ini tidak peduli. Senang melihat orang menderita. Senang melihat orang tidak bahagia. Senang melihat orang miskin. Senang melihat orang tidak berada. Dia tidak ada rasa kasihan sedikit pun pada mereka. Amal orang ini tidak boleh lewat di langit yang keenam. Langit yang ketujuh, siapa punya amal? Si A, si B. Kata malaikat. Diperiksa oleh malaikat di langit ketujuh. Orang ini suka sum'ah, suka ujub, suka riya, tidak ikhlas dan beramal. Tak boleh lewat di langit ketujuh. Siapa beramal karena sum'ah, mau didengar, mau diketahui, mau diperhatikan. Kemudian di langit, di atas langit yang ketujuh, amal ibadah dibawa oleh para malaikat. Tembus langit pertama sampai langit ketujuh. Dan di atas langit ketujuh, Allah memeriksa amal ibadah seorang. Siapa punya amal ibadah? Para malaikat, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ini amal ibadah si A, si B. Bercahaya, bersinar. Karena banyak amalnya dan dikatakan ikhlas amalnya. Allah periksa. Hai para malaikat, kalian ketipu oleh yang punya amal. Orang ini tidak ibadah karena aku, dia ibadah karena manusia. Maka aku laknat dia, aku tidak akan terima amal ibadahnya. Lemparkan amal ibadahnya ke dunia, kembali ke wajah orang yang punya amal. Para pendengar, para pemirsa, Sina Abu Bakar dan sahabat yang lain mendengarkan Nabi menjelaskan hadis ini, mereka pada menangis. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin amal ibadah kami diterima Allah Ta'ala kalau gitu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali dan seterusnya. Hendaklah kalian beramal, beribadah dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Demikian para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun pengusaha berada.
para pendengar, terutama yang melalui radio, di mana acara kita ini disiarkan melalui radio RHN dan juga melalui Facebook, bisa kedengaran sampai negara Brunei, Malaysia, bahkan sampai ke negeri kita, negeri Batam, Sumatera dan sebagainya, daerah lainnya. Karena itu kami harap pertanyaan Pelung Sami yang tentunya pertanyaan yang pantas untuk didengar oleh teman-teman yang jauh juga, di samping didengar oleh kita-kita yang ada di wilayah Lombok, khususnya Lombok Timur. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan jawab pertanyaan dari penanya dulu, yang pergunakan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, Pak Tuan Guru, ada kejadian di kampung kami. Tamatan Ma'had, pintar tilawah, penghafal Quran, bacaannya bagus, fasih dalam baca Al-Quran. Akan tetapi pengurus masjid di kampung kami tidak memberikan kesempatan untuk menjadi imam solat, untuk membaca azan, dan tidak berikan alasan, tidak berikan kesempatan untuk berikan ceramah dan sebagainya di masjid tersebut. Karena katanya sudah ada merbot di masjid, sehingga tamatan Ma'had ini memilih mengabdi keluar kampung, keluar desa sendiri, atau keluar daerah. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz mengenai hal ini? Yang banyak pemuda yang bisa menjadi imam solat dengan bacaan fasih, kan tapi masyarakat di kampung tidak berikan kesempatan kepada mereka. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah menyiapkan kadar pengganti-penggantinya. Oleh karena itu maka kita berikan kesempatan pada mereka-mereka yang sudah tinggi ilmu agamanya, fasih bacaannya, bagus bacaan hafalannya, untuk jadi imam, untuk menjadi khatib, untuk menjadi muazzin dan sebagainya. Tentu dengan cara umpama bergantian, sehingga kita punya kadar yang siap untuk menggantikan para sepuh-sepuh yang mungkin sudah banyak yang sudah lingsir umurnya, nanti mereka akan menggantikannya. Saya sendiri dulu masih sama alimin, sudah ditugaskan menjadi imam, jadi khatib, apalagi kalau sudah Ma'had. Tiap minggu saya pulang waktu masih di Ma'had untuk memberikan pengajian di beberapa tempat. Itulah cara kita mendidik kadar pengganti kita, supaya nanti yang sudah sepuh, sudah meninggal mungkin, sudah siap penggantinya. Kalau tidak demikian, tak akan sulitan. Sekaligus juga menghargai ilmu yang telah dipelajari oleh putra-putra kita yang sudah belajar agama, sampai sekian tahun, 4 tahun dan sebagainya, khusus pelajari ilmu agama aja, maka pantas kalau kita jadikan mereka sebagai kader-kader pengganti, kita latih dari sejak sekarang, tentu dengan cara yang baik, bijaksana, bergantian umpama dengan imam yang sudah ada, khatib sudah ada, muazzin yang sudah ada. Demikian, maka demikian tidak sia-sia kita menyekolahkan putra-putri kita di perguruan Ma'had, pematu perguruan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, itu jawaban kita yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, di dalam hadis ada sebutkan, inna syamsa tatlu'u wa tagrubu baina qarnai syaitan. Sungguhnya matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduknya syaitan. Apa dimaksud dengan hadis ini? Para pendengar, Nabi telah bersabda bahwa sehabis solat subuh tidak ada solat sunat sampai terbit matahari. Setelah solat asar tidak ada solat sunat sampai tenggelam matahari, karena matahari tenggelam dan terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Di saat manusia akan menyembah matahari, syaitan pun ikut mendekat ke matahari, pas sekaligus syaitan disembah, matahari disembah.
Kerana itu umat Islam tak boleh menyembah Allah pada saat syaitan disembah, matahari disembah oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Kerana itu Nabi melarang kita solat sunat ba'da subuh dan ba'da asar, kecuali solat sunat yang ada sebabnya. Umpama solat sunat wudu, ada sebabnya kerana kita sudah wudu. Solat sunat tahiyatul masjid kerana kita masuk masjid. Okay? Tapi kalau solat sunat mutlak dan lainnya tidak dibolehkan habis solat subuh sampai matahari terbit. Tak boleh solat sunat setelah asar sampai matahari tenggelam. Itu maksud hadis ini. Mudah-mudahan jelas. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, zakat fitrah itu sebenarnya lebih afdal kita berikan kepada siapa? Apakah menyerahkannya ke masjid atau menyerahkan kepada tangga kita yang hidupnya masih serba kekurangan? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi ada bersabda, wabda biman ta'udu, mulailah kamu berbuat kebaikan, bersedekah umpama kepada orang yang masih jadi tanggunganmu, atau pada family kerabat keluarga kita. Kalau tidak boleh zakat kepada isteri, kepada anak, kepada ibu bapa, maka kepada saudara-saudara kita, bibi kita, paman kita, kemudian kepada tangga kita. Okay? Demikian. Okay? Dengan demikian maka kita berikan pada orang yang ada dekat hubungan kekeluargaan dengan kita. Seperti sabda Nabi tadi. Berikan dulu kepada yang masih family kerabat. Yang bukan tanggungan anda. Mungkin tetangga, family kerabat yang miskin-miskin, kita berikan zakat fitrah kita pada mereka. Kalau ada lebih, bolehlah diserahkan juga lebihnya ke masjid untuk dibagikan pada orang lain. Terima kasih kepada anda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, bagaimana hukumnya anak yang belum dihitan dan menyentuh kita ketika solat? Para pendengar, anak laki, anak perempuan wajib dikhitan. Man aslama faliyahtatin. Siapa yang Islam wajib dikhitan. Anak laki, anak perempuan wajib dikhitan. Betul? Betul. Okay? Kemudian anak belum dihitan, menyentuh kita dalam solat. Apabila dia naik mungkin di punggung, naik di atas pangkuan ibunya umpama atau bapaknya, maka solatnya bapak dan ibu batal. Karena berarti dia membawa najis. Najis dari anak yang belum dihitan. Tapi kalau sekedar disentuh kemudian dia lepaskan, tentu ibaratnya orang kena najis, dia najisnya disingkirkan segera, maka solatnya masih tetap sah hukumnya. Bagaimana cara kita menasihati orang yang tidak pernah solat? Masya Allah. Kerana banyak di masyarakat kita, kita lihat yang tidak solat, dan hukum apa yang akan didapatkan di dunia maupun hukuman apa didapatkan dunia dan akhirat orang yang tidak solat. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang dirikan solat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat berarti dia meruntuhkan, merusak, merobohkan agama Islam. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dengan sengaja, maka kafirlah dia nyata-nyata. Dan buku yang saya miliki, yang saya baca, ada sebutkan di situ, siapa-siapa yang tidak solat subuh dengan sengaja satu kali, maka 60 hari dia akan dibakar dalam api neraka jahanam. Siapa yang tidak solat zuhur sekali dengan sengaja, maka dia sama dengan dosa bunuh 1000 orang Islam. 1000 orang Islam. Siapa yang sengaja tidak solat asar sekali, sama dengan merobohkan Ka'bah kiblat umat Islam sedunia. Siapa yang tidak solat maghrib sekali dengan sengaja, sama dengan berzinah dengan ibu kandung sendiri. Siapa yang tidak solat isya dengan sengaja satu kali, maka Allah menyatakan, aku tidak ridha kau tinggal di muka bumiku, aku tidak ridha kau makan rezeki dariku, aku tidak ridha kau mohon pertolongan kepadaku. Masya Allah. Kalau begitu kemana kita? Kalau Allah tidak ridha segalanya, tidak ridha pada kita, gara-gara kita tidak solat. Demikian. Maka orang-orang tidak solat itu tempatnya nanti adalah di dasar api neraka. Fidarkil asfali minan nar. Di dasar api neraka.
bersama orang munafik. Di situ mereka orang-orang yang tidak solat. Karena itu maka kita harus peringati mereka. Kalau sudah kita peringati mereka tidak mau, tergantung taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mensinyalir dalam Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayyah. Telah datang satu generasi manusia yang mereka itu melarikan solat dan turutkan hawa nafsunya. Mereka akan menemui kehancuran, kebinasaan, kesesatan dalam kehidupannya. Tidak selamat dalam hidupnya. Wa na'udzubillah min dzalika. Okay? Itu antara lain. Nabi mengatakan siapa meninggalkan solat, Allah akan mengazabnya dengan 15 macam azab. Man tahawana bis shalah aqabahu bi khamsa asyarata uqubatan. Siapa meninggalkan solat, melalikan solat, Allah akan menyiksa mereka dengan 15 macam azab. 6 di dunia, 3 waktu sekarat, 3 di dalam kubur, 3 di akhirat. Saya sebutkan ya di dunia dulu, yang langsung pasti akan dia terima akibatnya. Pertama, Allah akan jadikan hidupnya, rizkinya, usahanya tidak berkah. Allah cabut berkatan hidup, berkatan umur, berkatan rizki dari orang yang tidak solat. Maka kalau ada kita yang kesulitan rizki, mikir-mikir, jangan kita malas solat. Yang kedua, yaitu Allah cabut dari orang tidak solat itu kesalehan di wajahnya, tanda kesalehan di wajahnya, cahaya orang soleh di wajahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumhasi masalihin mi wujuhim, dicabut tanda kesalehan dari wajah orang yang tidak sembahyang. Itu di dunia. Yang ketiga, kullu amalin ya'malu la yu'ajruhu Allah. Semua kebaikan-kebaikan dikerjakan tidak ada pahalanya. Berzakat, bersedekah, berbuat baik, berbakti pada orang tua, berpuasa, naik haji, kalau tidak solat, semuanya ditolak Allah. Tidak ada yang diterima pahalanya, tidak diberikan pahala oleh Allah. Yang keempatnya, laisa lahu hadzun fi du'a'il sholihin. Orang tidak sembahyang itu tidak ada bagiannya pada doa orang soleh. Orang soleh mendoakan dia, ulama-ulama mendoakan dia, masyayikh mendoakan dia, tapi orangnya tidak sembahyang, maka dia tidak kena dengan doa orang-orang soleh. Doanya ulama, doanya waliullah tidak mempan. Ada orang tidak sembahyang, ibu bapaknya mendoakannya tidak mempan. Kemudian yang kelima, kullu du'ain la yutau lahu du'an wala sama. Orang yang tidak sembahyang, segala doa yang diucapkannya tidak ada diangkat ke langit, tidak ada dikabul oleh Allah. Dia banyak berdoa, tapi tidak sembahyang, tidak taubat dari tidak sembahyang, maka segala doa orang itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dikhawatirkan yakhruju minad dunya bighairi iman. Orang tidak sembahyang dikhawatirkan dia keluar dari dunia lias mati tanpa iman, tanpa Islam, tanpa takwa kepada Allah Ta'ala. Dia bisa mengucap kalimah la ilaha illallah, tanda dia tidak selamat. Itulah 6 macam azab Tuhan di dunia bagi mereka yang melalaikan solat, melalaikan ibadah. Wa na'udzubillah min dzalika. Dan berikutnya, gimana hukumnya di masyarakat? Banyak kita lihat kalau orang itu sakit, katanya dia ketemu, lalu dia diambilkan air, dan itu air yang bersih, dengan keyakinan bahwa dengan dia minum air itu maka penyakitnya akan hilang. Begitu, bisa jadi dia pusing, dia katanya ketemu penyakit. Dia minum air dingin, air bersih, air suci, bukan air yang kotor, maka dia bisa berhenti pusing, berhenti ketemu, begitu. Dan bisa jadi, tidak apa-apa, tidak salah, tidak keliru. Baik para pendengar, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, bagaimana seorang suami beristri 2? Wah, poligami. Tapi suami ini bersama istri mudanya doang. Jarang dia ke istri yang tua. Masya Allah. Sampai meninggal dunianya suami itu selalu ada di rumah istrinya yang muda. Berdosakah suami ini? Jelas dong, dia berdosa. Maka nalahum ra'atani pamala ila ihdahuma ya yaumil qiyamah shikuhum ma'il. Siapa punya istri 2 orang, tapi dia lebih cenderung pada 1 orang di antara istrinya itu,
besok di hari kemudian tubuhnya tidak lempeng di hari akhirat. Tubuhnya bisa bengkok ke kanan, jalan seperti ini, atau bengkok ke kiri, jalan seperti ini, atau bengkok ke depan, atau bengkok ke belakang, tidak lempeng kayak kita jalan. Itu dia orang yang punya istri 2 atau lebih, tapi tidak bersikap adil kepada istri-istrinya. Kanjeng Nabi SAW punya istri berapa? Ada mengatakan 9. Beliau berlaku adil pada mereka sehingga tidak ada yang komplain, tidak ada yang keberatan istri-istri beliau. Karena beliau berlaku adil kepada istri-istrinya. Mari kita contoh Kanjeng Nabi bagi siapa yang punya istri lebih dari 1. Berlaku adillah pada istri kita. Jangan kita mendapat dosa dan nanti tandanya di hari kiamat orang yang tidak adil pada istri, badannya tidak lempeng, tidak lurus, jalannya bengkok kanan kiri muka belakang. Kasihan sekali. Baik, dari kapankah mulai dihitung tidak sholatnya seorang perempuan yang mengalami keguguran? Apakah dihitung ketika janin itu keluar ataukah dihitung dari sejak keluarnya darah yang menandakan bahwa dia keguguran? Tentu mulai dari keluarnya darah sudah tidak wajib sholat. Keluarnya darah sudah tidak wajib sholat dia, karena dia melahirkan, karena dia keguguran, maka dia tentu tidak wajib sholat, dan tidak wajib mengqadha sholatnya, begitu. Mudah-mudahan jangan banyak yang keguguran. Karena itu periksa kehamilan kita di posyandu atau periksa kehamilan ke puskesmas, ke bidan, supaya sehat lahirnya, sehat anaknya, sehat ibunya. Gitu, harapan kita tentunya. Baik para pendengar, Bapak Tuan Guru, mana yang lebih baik kita tinggal bersama dengan mertua kita atau tidak? Karena kebanyakan kita lihat di masyarakat yang tinggal seatap serumah dengan mertua banyak timbul masalah. Dan apabila tidak seatap, dikira kita tidak sayang pada mertua kita. Mohon penjelasan. Para pendengar, kalau bersama mertua dalam satu atap satu rumah akan terjadi masalah-masalah, maka lebih baik lain tempat mertua, lain tempat menantu dengan istri atau suaminya dan anak-anaknya. Mungkin ruangan sebelah dibikinkan, jangan timbul masalah, timbulnya yaitu rumah tangga yang tidak harmonis gara-gara orang ketiga itu mertua kita. Alangkah indahnya dibuatkan rumah atau ada kamar lain tempat si ibu atau si bapak mertua, jangan dia menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Nggak bisa terjadi perceraian, timbul pertengkaran terjadi antara suami istri gara-gara mertua. Bukan berarti tidak sayang, tapi demi menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga tidak terjadi perceraian gara-gara mertua. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu. Tuan Guru, bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sesuai dengan harga satu sok, satu gantang? Kita uangkan zakat kita. Uang kita berikan kepada penerima zakat. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah, mestinya zakat fitrah ya berupa bahan makanan pokok. Kalau kita sini ya beras, tempat yang lain mungkin jagung, tempat yang lain mungkin gandum. Tapi ada ulama membolehkan pakai uang, memudahkan bagi penerima untuk memanfaatkan kepada yang lainnya. Tidak hanya beras, dia juga membutuhkan yang lain. Karena itu dengan uang memudahkan baginya. Tapi pada prinsipnya zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok. Kalau harus pakai uang, ya ada jalannya untuk mempermudah. Dan ada pendapat mengatakan boleh memberikan zakat fitrah berupa uang seharga zakat fitrah 2,5 kilogram beras itu. Baik, terima kasih pada Anda bertanya. Berikutnya, bolehkah antara makmum dan imam berbeda niat sholatnya?
Si makmum berniat solat padu subuh, sedangkan si imam berniat solat sunat. Kalau solatnya sama, artinya solat padu solat sunat, bukan solat mayit, maka dibolehkan. Berbeda solatnya si imam dengan makmum. Umpama imamnya sedang solat sunat, datang seorang, dikira imamnya solat padu, dia ikut jadi makmum di belakang. Setelah selesai baru dia tahu imamnya solat sunat. Sahkah solatnya makmum? Sah hukumnya. Sah hukumnya. Dibolehkan demikian. Misalnya si imam solat zuhur, sedangkan makmum berniat solat qada. Boleh juga. Imam solat zuhur, kemudian makmumnya solat qada. Boleh hukumnya seperti itu. Yang penting bentuk solatnya, macam solatnya sama. Walaupun beda amalannya, beda niatnya. Yang penting solat berjamaah. Yang penting solat jamaah. Dalam hadis ada sebutkan, khamsun kana alihinna Rasul sallam. Dan macam yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Mari kalau kita menyatakan diri bagi umat Nabi SAW, atau panutan kita, teladan kita kanjeng Nabi SAW, macam jangan kita tinggalkan kalau benar kita mengikut Nabi. Pertama, luzumul jamaah, selalu solat berjamaah. Apa kita selalu setiap hari? Dah bisa 5 waktu, ya 4, dah bisa 4, ya 3 lah. Mungkin alasannya masih di kantor, masih di sekolah, masih di pasar, masih di sawah dan sebagainya. Kalau maghrib bisa subuh, saya kira kita ada di rumah. Dah ada alasan untuk malas berjamaah 5 waktu, 3 waktu. Kalau 5, alangkah indahnya, sempurna. Tapi kalau ada alasan, 4 al-kul, ayatul juz. Kapan dah bisa mengerjakan semuanya, maka separuhnya harus dia kerjakan. Wa ma amatum bihi fatu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintah kalian kerjakan menurut kemampuan kalian. Mampunya 3 waktu silakan. Yang penting jamaah, karena Nabi tidak pernah meninggalkan solat jamaah. Yang kedua, imaratul masajid. Nabi tidak pernah meninggalkan yaitu masjid, selalu makmurkan masjid dengan solat jamaahnya, dengan iktikafnya, dengan pengajiannya dan kegiatan-kegiatan yang lain selalu dikerjakan di masjid. Bahkan bagikan zakat pun juga dikerjakan di masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi umat Islam masuk masjid 3 yang diisi. Karena 3 diisi, maka umat Islam jadi tenang. Otak diisi dengan ilmu, hati diisi dengan iman takwa, perut diisi dengan makanan atau dibagikan korma mungkin, atau bagikan uang dan sebagainya. Ujungnya apa? 3-tiganya berisi. Otak penuh berisi ilmu, hati berisi dengan iman takwa, kemudian perut berisi dengan makanan. Maka umat Islam senang juga datang ke masjid, karena di situ semua kebutuhannya dipenuhi oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya panen korma, saya bawa 2 karung, silakan dibagi. Saya kebetulan sudah berdagang dan saya berzakat uang ya Rasulullah, maka ini zakat uang saya bagikan pada jamaah. Jamaah pulang bawa korma, atau jamaah pulang bawa uang. Masya Allah. Ujungnya apa? Umat Islam senang juga naik ke masjid. Demikian. Kenapa solat sunat setelah solat subuh dan asar dilarang, sementara solat sunat yang ada sebabnya bolehkan? Tadi sudah jelaskan. Karena habis subuh itu orang-orang nyembah matahari, bersiap-siap nyembah matahari. Tahu-tahunya matahari dipeluk oleh yaitu tanduk setan, 2 tanduk setan. Berarti matahari ada di antara tanduk setan, 2 tanduk setan. Artinya orang nyembah matahari sekaligus nyembah setan pada waktu habis subuh itu. Demikian pula setelah asar, matahari tenggelam di antara 2 tanduk setan. Maka orang-orang yang menyembah matahari sekaligus menyembah setan juga. Karena itu umat Islam jangan solat ibadah pada waktu selesai subuh, selesai asar. Bersamaan dengan ibadahnya orang-orang kafir, penyembah matahari dan penyembah setan. Begitu dia. Alasannya dalam hadis sebutkan. Baik. Apa hukumnya seorang suami bermimpi menalak istrinya hingga suaranya itu sampai terdengar oleh istrinya, tapi dia dalam mimpi mengigau. Oh, itu berarti tidak sengaja orang mimpi, orang ngeremon, ngeritik namanya kalau bahasa saat kita. Omongannya itu tidak termasuk
nggih, jatuhkan talak. Lain kalau orang sedang mabuk, sedang teler karena minuman keras. Waktu dia mabuk, teler, mengucapkan talak, satu, talak dua, talak tiga pada isinya, jatuh talaknya itu. Jatuh talak satu, atau dia sebut talak dua, atau bahkan talak tiga. Maka jatuh talak tiga. Nanti setelah dia berhenti teler, wajib diberitahu oleh orang sekitar bahwa kamu sudah talak tiga dengan istrimu. Waktu kau mabuk, kau mengucapkan kata-kata ini. Saksinya si A, si B, si C. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak diceraikan, dipisahkan karena dia mengucap talak tiga karena mabuk. Tapi kalau yang tidur atau karena dia gila dan sebagainya, tidak termasuk dalam ucapan yang membuat dia talak dengan istrinya karena dia gila atau karena dia yaitu dalam keadaan tidur, mengigau, ngeremon. Saya sudah datangi oleh 2 orang di rumah. Kedua orang ini menyatakan tentang tidak sengaja menyatakan talak 3 kepada istrinya. Dia sudah talak 1, rujuk lagi, talak 2, rujuk lagi. Sekarang talak ketiga, dia ucapkan kata-kata yang dia anggap itu tidak jatuh talak. Sebetulnya menurut agama dah jatuh talak. Saya pisah dengan dia, saya bersayang dengan dia. Padahal itu kata-kata yang menyatakan dia cerai. Dia rasakan tidak jatuh talak, tidak sengaja, tidak ada niatan menceraikannya. Saya sampaikan, pun Anda tidak niat, tapi kalimat itu kalimat yang syarih, yang nyata, jatuh talak Anda. Kan itu tidak boleh main-main dengan kata talak. Nanti nyesal, kemudian apalagi talak 3. Kasihan mereka-mereka itu. Ada 2 orang, ada dari sebelah utara sana, Cengok, ada dari daerah selatan. Itu dia para pendengar. Kan itu hati-hati. Kalau saya mengatakan, tidak ada dalam fikih yang paling sulit, paling berat, paling bahaya adalah selain pada pernikahan. Kalau orang salah, solatnya bisa diqadha. Salah, dia sekalian puasanya bisa diqadha. Tapi kalau salah dalam hal perkawinan, maka bisa fatal akibatnya. Umpama dia menyatakan kata-kata talak 3, jatuh, tidak bisa diperbaiki. Demikian. Apa hukumnya? Ya, apakah jatuh talak atau tidak? Kalau hanya mengigau, ngeremon, ngeriti, tidak sadarkan diri karena tidur, maka tentu tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talaknya. Kecuali kalau dia sengaja, itu karena dia mabuk dan seterusnya. Baik. Sering kita mendengarkan jemaah wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Sama. Zikir, wirid sama. Nah, teman-teman dari Wahabi melarang kita banyak zikir, banyak wirid. Bahkan siapa yang berzikir 1000 kali la ilaha illallah, sudah dinyatakan dia syirik kepada Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah nyuruh kita, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang laki-laki yang banyak zikir pada Allah, perempuan yang banyak zikir pada Allah, Allah janjikan ampunan dan balasan besar, yaitu syurga. Berapa nama banyak itu? Ya 1000, 2000, 10.000, semuanya itu masuk banyak. Boleh orang berzikir sebanyak-banyaknya menurut keikhlasan dan kemampuannya. Dalam ayat disebutkan tanda-tanda pada orang beriman dan tanda pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu banyak zikir pada Allah. Ya allazina taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian pada Allah, dan banyaklah kalian berzikir pada Allah Ta'ala. Tadi suruh supaya banyak zikir pada Allah. Dengan zikir ini kita menjadi tenang, apalagi zaman corona sekarang ini. Banyak berzikir pada Allah bisa menimbulkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah, jiwa manusia akan menjadi tenang. Dan itu banyak zikir supaya kita tidak panik menghadapi corona seperti zaman sekarang ini. Kapan berhentinya? Banyak yang mengatakan bahawa tidak segera berhenti corona dari muka bumi sekarang ini. Baik para pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Bapak Tuan Guru, apakah hewan korban itu harus jantan? Bolehkah hewan yang betina? Boleh.
Jantan boleh, paling bagus. Betina juga boleh. Yang penting korban itu binatangnya, hewan korban itu gemuk, sehat walafiat. Tapi alangkah indahnya jantan. Kenapa? Yang betina nanti untuk berkembang biak, untuk beranak pinak. Tapi kalau jantan kan tidak bisa. Karena itu lebih bagus yang jantan. Dari segi tubuhnya kadang-kadang lebih besar, lebih gemuk, kemudian dagingnya lebih banyak. Di samping itu juga dia kan tidak bisa melahirkan. Tidak bisa beranak. Kalau yang jantan, yang betina bisa beranak. 2, 3, 4 nanti anaknya. Itu yang kita harapkan. Karena itu alangkah indahnya kita korbankan yang jantan. Tapi kalau tidak ada yang jantan, ya boleh yang betina. Kami pernah membeli sapi betina. Dari pendengar kita dan jamaah kita dari Juret Buangka. Kita beli sapi betina yang gemuk, yang sehat tentunya. Cocok untuk dikorban. Boleh hukumnya. Tapi indahnya kalau mungkin yang jantan. Karena jantan tidak bisa berkembang biak. Tapi kalau betina bisa melahirkan anak, banyak anak. Itu dia para pendengar. Karena waktu kita akan ngorban tinggal sebentar. Karena ini mau berakhir bulan Syawal. Zulqaidah harus siapkan korban kita. Kemudian pada 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah kita ngorban. Maka silakan disiapkan dari sekarang kalau memang ada keinginan warga masyarakat untuk ngorban. Kami insya Allah Ta'ala sama jamaah yang ngorban. Kita mudah-mudahan 5 ekor sapi. Mudah-mudahan dalam satu musalla 5 ekor sapi lumayan itu. Mudah-mudahan jadi kenyataan tapi. Jangan ada yang mundur teratur. Moga-moga jangan. Mereka akikah itu dilaksanakan setelah akikah boleh dilaksanakan setelah anak dewasa atau sudah tua. Apakah akikah itu hal khusus untuk anak berumur 7 hari? Memang Nabi nganjurkan tu zabahu fi yaumi sa'ibihi, disembelih akikah itu pada hari ke-7 lahirnya. Kemudian yuhlaku ra'suhu, rambutnya dicukur, usama diberikan nama. Tapi kalau pada umur 7 hari belum siap, ya nanti 14 hari mungkin, sebulan mungkin, 2 bulan mungkin, setahun mungkin. Kapan dia siap untuk ngorban? Jangan sampai remaja, jangan sampai dewasa. Terlambat amat itu akikah bagi anaknya. Nabi bersabda, kullu gulamin mut'anun bi akikatihi. Setiap anak itu tergade, setiap bayi tergade karena akikahnya sampai disembelihkan akikah. Baru ibaratnya kita tebus dari pegadaian anak kita, baru kita tebus anak kita dari Allah setelah dia akikah. Apabila kita tidak akikah anak kita, besok kalau dia menjadi anak soleh, anak yang taat, bakti, iman, takwa, dia tidak mau memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena itu upayakan sebelum anak lahir, sudah siapkan seekor kambing untuk diakikahkan, baik anak laki maupun perempuan. Anak laki boleh seekor, kalau memang tidak mampu 2 ekor. Anak perempuan 1 ekor juga. Dan nanti anak itu kalau solihah atau soleh, dia bisa memberikan bantuan syafaat pada kedua orang tuanya. Moga-moga. Anak laki-laki diakikah 2 ekor kambing, betul. Tapi jika orang tua hanya mampu 1 ekor, maka seekor itu dihitung sebagai akikah, itu menjadi sedekah. Akikah juga. Anak laki-laki 2 ekor kambing, akikahnya dan perubahan 1. Kalau mampunya seekor, untuk anak laki-laki seekor juga, tetap namanya akikah. Akikah adalah kambing yang disembelih, yang nanti akan sedekahkan dagingnya yang sudah masak. Apakah ada solat sunat qabliyah maghrib? Ada. Ma bainal adzanaini salatun, di antara azan dan iqamat mesti ada solat sunatnya. Ma min salatin mafruḍatin illa baina yadayha rakatani. Tiada solat fardu melainkan sebelumnya ada 2 rakaat solat sunat. Artinya qabliyahnya 2 rakaat. Sebelum solat fardu. Boleh 4 rakaat seperti zuhur, asar 4 rakaat boleh, tapi sekurangnya 2 rakaat. Semua solat fardu, solat Jumat, solat fardu yang 5, ada qabliyahnya. Tapi yang paling baik qabliyahnya adalah rakaat al-fajri, 2 rakaat solat sunat fajar, paling besar pahalanya.
khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat fajar lebih utama daripada dunia dengan segala isinya. Nanti di akhirat, di dunianya tidak ada kelihatan. Di akhirat situ kita rasakan kelebihan dua rakaat solat sunat fajar. Sampai dikatakan bahwa meninggalkan solat sunat fajar adalah makruh hukumnya. Yang lain boleh tinggalkan, boleh dikerjakan. Tetapi kalau solat sunat fajar saking utamanya, maka jangan ditinggalkan, makruh. Makruh artinya tidak disenangi, dibenci oleh Allah kita meninggalkan solat sunat fajar. Okay? Baik, makasih pada anda. Jadi ada qabliyah maghrib, ada qabliyah isya, ada qabliyah solat Jumat. Ada semuanya qabliyahnya. Jangan ditinggalkan. Okay? Rugi kita, nyesal kita. Seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kumohon padamu ya Rasulullah untuk menemanimu dari dunia sampai dalam syurga pun aku menjadi temanmu, aku menjadi pendampingmu ya Rasulullah. Au ghairu dzalik, ada yang kau minta lain daripada bersamaku dalam syurga. Huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah saya minta. Tidak minta uang, tidak minta jodoh, tidak minta rumah, tidak minta jabatan. Tapi dia hanya minta ngiring Rasulullah dari dunia sampai dalam syurga. Masya Allah. Mari kita seperti sahabat ini. Kalau kamu mau bersamaku dalam syurga nanti, fa'inni ala nafsika kasrati sujud. Tolonglah diriku terhadap dirimu dengan kamu rajin solat sunat, rajin solat sunat. Kau akan bersamaku nanti dalam syurga. Para pemirsa, para pendengar, mau bersama Rasulullah dalam syurga, rajin solat sunat. Solat sunat rawatib, tak pernah tinggalkan. Solat tahajud, solat witir, solat duha, tak pernah tinggalkan. Solat, apalagi solat sunat taubat, solat hajat, jangan tinggalkan. Solat sunat tasbih pun jangan ditinggalkan. Okay? Solat sunat wudu, tiap selesai wudu kita kerjakan. InsyaAllah, moga-moga kita bernasib dapat ngiring Rasulullah di dalam syurga maupun bersama para ulama-ulama kita dalam syurga. Ngiring Maulana Syekh, ngiring Bapak Tuan Guru Bajang dalam syurga nanti, ngiring Ummi dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Okay? Bagaimana dengan orang yang melaksanakan solat isya pada waktu solat tahajud? Masya Allah. Orang ini tidak mendapatkan pahala solat awal waktu. Awalul waqti ridwanullah. Solat awal waktu dapat ridha dari Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Tengah waktu kita dapat rahmat dari Allah. Wa akhirul waqti afullah azza wa jalla. Akhir waktu kita solat, maka berarti kita hanya dapat maaf dari Allah. Solat isya pada saat sebelum tahajud, kira-kira jam berapa itu? Jam 2, jam 3, Bu Hajah, apa tahajudnya jam 3, Ibu Ariful atau Pak Hanafi, Ibu Asyafi'i, mudah-mudahan, maka berarti kalau solat isya menjelang solat tahajud, berarti kita solat akhir waktu sudah hitung untuk solat isya. Tidak bagus. Lebih bagus awal waktu, habis maghrib langsung solat isya awal waktu ridha Allah. Tengah waktu umpama jam 9, 10 dia solat isya malam, maka dia dapat rahmat Allah. Kemudian kalau akhir waktu umpama menjelang solat tahajud baru solat isya, maka dia dapat maaf dari Allah sahaja. Saja. Masya Allah. Berapa masa iddah perempuan yang hamil dan ditinggal mati oleh suaminya? Para pendengar, kalau wanita hamil, maka iddahnya berakhir setelah dia melahirkan anak. Walaupun suaminya sudah meninggal dunia, dia hamil, tinggal mati oleh suaminya, begitu dia melahirkan, habislah iddahnya. Bagi wanita yang tidak hamil dan dia tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu dia para pendengar. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat semua kaum wanita. Tinggal mati suaminya dan ada anak yatimnya dan dia bercita-cita tidak kawin lagi demi anak yatimnya, merawat anak yatimnya. Maka ia bersama Nabi dalam syurga, sama Rasulullah dalam syurga. Seorang istri yang tinggal mati suaminya, punya anak yatim, demi anak yatim tidak mau kawin lagi. Nabi bersabda, aku bersama wanita-wanita yang hitam pipinya nanti dalam syurga.
Sahabat tanya, siapa wanita hitam? Wanita tinggal mati suaminya, punya anak yatim, kemudian dia tidak mau kawin lagi. Demi anak yatimnya, dia bertahan, jadi juara bertahan. Kecuali kalau dia tidak tahan. Bernyanyi di mana-mana. Mana tahan, nyanyi. Kenapa tidak tahan, tidak punya suami lagi? Silakan. Daripada nanti macam-macam. Masya Allah. Tuan Guru, bagaimana hukumnya seorang istri yang dilarang oleh suaminya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit? Apakah ia tetap mematuhi suaminya? Wajib mematuhi suaminya. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat pergi perang. Kemudian dia pesan pada istrinya, jangan kau tinggalkan rumah, jangan kau keluar dari rumah selama aku belum pulang. Semua sudah siapkan. Untuk makan, minumnya, belanja sudah siap semuanya. Jadi tidak perlu keluar. Apa yang terjadi? Suaminya pergi, tiba-tiba ada berita datang dari keluarganya bahwa ayahnya sedang sakit. Diminta si anak datang. Si istri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilarang suami saya keluar dari rumah, tapi ayah saya dalam keadaan sakit. Bolehkah saya tinggal ke rumah menjenguk ayah saya sakit? Ati'i zaujaki. Hai istri, hai ibu, taatlah kamu kepada suamimu. Jangan kau keluar dari rumah, pergi menjenguk ayahmu yang sakit. Jangan. Dia bersabar. Kemudian datang berita kedua. Ayahmu dalam keadaan sakaratul maut. Ayahmu dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakaratul maut. Silakan kau datang menjenguknya. Mungkin kamu tidak akan ketemu lagi kalau kamu tidak datang menjenguk ayahmu yang sakit keras. Dia beritahu pada Nabi, minta izin pada ya Rasulullah, ayah saya sedang sakaratul maut. Saya mohon izin untuk bisa mendatangi ayah saya sedang sekarat ya Rasulullah. Ati'i zaujaki, taati suamimu, jangan kau pergi. Maka dia bersabar, dalam keadaan sedih, dia bersabar tidak pergi mencari ayahnya sedang sekarat. Datang berita yang ketiga, ayahmu meninggal dunia. Silakan datang menjenguk, melihat ayahmu telah meninggal dunia. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia, bolehkah saya tinggalkan rumah untuk menjenguk ayah saya meninggal dunia? Ati'i zaujaki, taati suamimu, hai istri. Maka dia nangis, tapi tidak bisa mencari ayah yang sudah meninggal dunia. Dia taati perintah Nabi SAW untuk tidak meninggalkan rumah. Apa yang terjadi? Sampai pemakaman dan sebagainya, si anak tidak hadir karena suaminya tidak mengizinkannya. Maka apa yang terjadi? Setelah selesai urusan, datang suaminya. Nabi memberikan kabar gembira bahwa sang istri akan masuk surga, suami pun juga akan masuk surga. Itu dia, istri dijamin masuk surga, taat pada suaminya. Kemudian sang suami juga masuk surga kerana dia pulang dari jihad fi sabilillah. Tapi kalau memang suami tidak kemana-mana, kenapa mesti dilarang? Justru suami harus ikut sama istrinya ke rumah mertuanya untuk menjenguk mertua yang sakit. Suami juga wajib taat kepada mertuanya. Istri wajib taat pada suami, suami juga wajib sayang, cinta, taat, hormat pada mertua. Kalau gitu bareng-bareng dong, suami dengan istri bareng-bareng menjenguk mertua yang sakit, apalagi meninggal dunia. Masa tidak diizinkan istrinya menjenguk ayah yang sakit? Ya bareng-bareng dong, sama-sama menjenguk. Kan besok lusa suaminya juga akan meninggal dunia. Karena itu jangan pelit menjenguk mertua. Besok giliran kita mati juga kita jenguk oleh keluarga kita. Demikian jawaban kita kepada anda bertanya. Lagi saya minum lagi. Bagaimana kabarnya tolibat mahat? Kita sudah rindu, belum ketemu sampai 3 masuk 4 bulan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di kampung masing-masing, desa masing-masing. Tapi jangan lupa, banyak belajar, banyak baca Quran, banyak baca hadis, juga kitab-kitab yang lainnya. Supaya jangan kita kehilangan ilmu. Nabi bersabda, kalau satu hari tidak bertambah ilmuku, berarti hari itu aku kosong daripada rahmat Allah. Maka silakan banyak bertanya, atau banyak Nabi membaca dan seterusnya. Jangan sampai kosong satu hari dengan ilmu yang bertambah.
berarti kita kosong daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pun sebagai masyarakat mahat tiada hari tanpa membaca dan membaca. Okay? Terima kasih. Gimana kabar jemaah kami yang ada di Temben Putih, okay? Penitia pengajian yang tak pernah kita hadirin dari sejak bulan puasa, okay? Belum puasa dah ada pengajian. Demikian pula iaitu di Loyok, okay? Lutfi Wengkang. Demikian pula yang ada di Mas Bagi, okay? Demikian pula yang ada di Lombok Tengah, iaitu di Pondok Pesantren Abul Barakat wan Nafahat, Bapak Tuan Guru Manuddin, okay? Di sana mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian yang di Padamara juga ibu-ibu PWRI, ngajian Sandubaya dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, okay? Kita terhenti pengajian. Kita khawatir karena 3-4 bulan tidak ada pengajian, akan ada bahayanya. Manik Nabi SAW, apabila dalam 1 bulan, apalagi 40 hari, tidak ada pengajian di satu kampung, satu desa, maka dikhawatirkan masyarakatnya senang berbuat dosa dan maksiat, dosa besar. Dan masyarakatnya jadi masyarakat yang keras hati. Qaswatul qalbi. Kita khawatir nanti terus ketagihan, tidak senang ngaji. Demikian pula yang tidak senang berjamaah. Kita khawatir jangan sampai nanti ketatalan, kelansotan, kelaluan terus hanya jadi terbiasa. Kita khawatir amat keadaan ini. Mudah-mudahan coronanya segera berakhir, segera berlalu. Badai pasti berlalu, kata orang. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, ada masih. Apakah akikah itu harus nyembelih hewan? Di desa kami, kalau anak sudah umur 40 tahun, ya akikah, tapi tidak menggunakan hewan sembelihan. Diberikan daging saja. Itu pakai ayam. Masya Allah. Para pendengar, itu bukan akikah namanya, sedekah biasa. Jadi akikah itu harus berupa kambing. Seekor atau dua ekor untuk anak laki. Juga anak perempuan seekor. Jadi kalau tidak kambing, sapi ya silakan. Kalau ada yang sanggup sapi untuk 7 orang anak di akikah. Nah, kalau pakai daging dibeli di pasar, atau pakai ayam, atau pakai napi bebek dan sebagainya, akikah ya tidak, tetapi sedekah namanya. Tetap juga bermanfaat sedekah. Kenapa? Karena didoa anak kita jadi anak yang soleh pada saat dizikirkan, didoakan oleh orang banyak, bersama para asatiz, bersama para kiai, para tokoh agama mendoakan anak kita. Jadi anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang pintar, anak cerdas, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Bagaimana hukumnya kita mengqadhakan sholat orang sudah meninggal dunia? Berdasarkan hadis Nabi mengatakan, "Man mata wali syamun shoma anhu walihu." Siapa meninggal dunia ada puasa yang ditinggalkannya, maka puasanya dikerjakan oleh keluarganya. Dasarkan hadis ini, ada yang mengambil yaitu kias bahwa sholat ditinggalkan oleh seorang dikerjakan, diqadhakan oleh keluarganya, mungkin oleh anaknya, mungkin oleh suaminya atau istrinya, mungkin oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya, mengerjakan sholatnya, tinggalkan itu. Ada mengatakan dipidyah saja, dipidyahkan saja. Ada mengatakan mohonkan ampun pada Allah Ta'ala. Tapi ada yang mengqadhakan, ada juga dipidyahkan. Silakan mana maunya. Imam Subki mengatakan diqadhakan sholatnya. InsyaAllah sampai pahalanya pada dia yang diqadhakan, sama dengan diqadhakan puasanya atau dipidyahkan. Puasa ditinggalkan. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Pertanyaan berikutnya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Berapakah jumlah harta dalam bentuk uang baru kita wajib membayar zakat? Para pendengar, patokan uang yang wajib zakat kan yaitu nilai atau harga emas 80 gram.
Emas 80 gram. Dulu harga emas 1 gram 500.000. Sekarang sudah 1 juta. Kalau 500.000 berarti uang kita 40 juta wajib zakat. Tapi kalau sekarang harga emas 1 juta, maka berarti 80 juta rupiah uang kita baru zakatkan. Zakatnya 2,5%. Kalau 40 juta, zakatnya 1 juta. 80 juta, maka zakatnya 2 juta. Diserahkan, diberikan pada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang tidak berada, zakat kita tersebut. Boleh, Para pendengar, ada pertanyaan. Tuan Guru, apa perbezaan antara nasib dengan takdir? Para pendengar, nasib itu apa yang sudah kita terima. Nasib artinya bagian. Pama kita nasibkan jadi laki, tak bisa kita ubah jadi perempuan. Kemudian kita lahir di Indonesia, hidung kita tidak seperti hidung orang Eropah, orang Arab, mancung-mancung. Itu adalah nasib kita. Kemudian takdir. Nabi bersabda, la yaruddul qadara illa doa. Dan bisa merubah takdir kecuali doa. Kita hidup, kita agak kurang berbahagia, kurang harta. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Bisa berubah nanti. Menjadi, yaitu bertambah rezeki kita. Umur kita umpama tentukan 60 tahun. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tambah umur kita menjadi 70 tahun. Itu antara lain. Karena itu dalam hadis ada disebutkan, sitatu asya tazidul umur. Ada 6 perkara yang memanjangkan umur kita. Apa 6 perkara itu? Para pendengar, para pemirsa Facebook. Pertama, sabda Nabi, silaturahim. Orang rajin silaturahim panjang umurnya. Bisa umur 60 tahun, 70 tahun. Pengasuh acara ini, alhamdulillah, Tuhan berikan umur. Sekarang ini 73 masuk 74 tahun. 74 tahun. Alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman tamatan mahat pertama, saya di antara masih hidup. Ada juga teman-teman saya yang masih hidup tamatan pertama. Antara lain, boleh saya sebut Pak Haji Humairi, yang ada di Laut Masjid. Pak Haji Subki yang ada di Bermi. Itu antara lain teman kami setamatan mahat dulu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih panjangkan umur dan bermanfaat umurnya bagi keluarga, warga masyarakat kita. Amin. Demikian, takdir bisa berubah dengan doa. Yang panjangkan umur juga adalah apabila kita rajin bersedekah. Mau panjang umur, rajin bersedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Di surga ada tulisan. Hai surga, kamu diharamkan bagi pertama orang bakhil, durhaka pada ibu bapa, orang suka mengadu domba fitnah, orang dayus, orang suka minum minuman keras, orang suka makan riba, orang yang zina dan sebagainya. Haram surga bagi mereka. Wa na'udzubillah min dzalika. Panjang umur juga berikutnya adalah kalau kita bakti sama orang tua. Sebab bakti sama orang tuanya, bakti pada gurunya, bakti pada mertuanya, insyaallah panjang umurnya. Berikutnya, panjang umur karena kita suka berdoa. Nabi mengatakan, siapa yang tidak suka berdoa kepada Allah, Allah murka, Allah benci padanya. Is'alullah. Berdoalah kalian pada Allah. Inna Allah yuhibbu an yus'al. Karena Allah senang hambanya berdoa meminta kepadanya. Orang-orang tidak suka berdoa, disebut Allah sebagai hamba yang sombong. Udu'uni astajib lakum. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian padaku, pasti ku kabulkan doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang sombong pada ibadah padaku, ku masukkan dia neraka jahanam sehina-hinanya. Jadi orang yang suka berdoa masuk neraka jahanam, hina. Karena itu maka kita tetap amalkan hiziban sebagai peninggalan dari al-maghfurullah bola nasi. Walzam qira'ata hizbina batil watani bina batil watani. Lazimkan, biasakan terus-menerus baca hizib Nahdlatul Watan. Mana-mana sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Terima kasih pada anda. Para pendengar, mari kita lihat pertanyaannya. Masya Allah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tuan Guru, semoga panjang umur, sehat walafiat, amin, dalam lindungannya Allah Ta'ala. Moga-moga. Ya. Ya, murah rezeki juga, okay? Amin. Dalam lindungan Allah, moga-moga. Bolehkah kita merusak atau membunuh laba-laba atau membersihkan sarangnya berada di rumah kita karena banyak dihinggapi oleh debu juga? Bolehkah kita membunuh tokek yang berada di rumah kita karena kotorannya yang berada di sembarang tempat? Ibu Ida Pringgabaya, insya-Allah tumben Ibu Ida, okay? Tanyaan Ibu Ida didengar oleh teman-teman di Brunei, di Batam, di Malaysia, di tempat-tempat lain yang jauh dari tempat ini. Teman-teman kita yang tinggal dari sana, dari wilayah Lombok, khususnya Lombok Timur, mengikuti acara kita. Terima kasih pada penunggu Sami. Akan berikan komentar melalui Facebooknya bahwa penunggu Sami yang ada di Brunei, Malaysia, Batam, dan lain tempat, bahwa penunggu Sami mengikuti acara kita. Kami akan doakan dari sini, moga-moga penunggu Sami selamat, sukses, sehat walafiat di negeri orang, merantau di negeri orang. Amin. Jadi yang ditanya sini yaitu tentang membersihkan sarang laba-laba. Dulu ada umi kita, Sebinian Permaisuri Maulana Syekh. Kita sama-sama ngajar mu'alimat dulu. Umi Hajah Baik Zuriyah. Belum nasihatin kita. Siapa-siapa yang banyak sarang laba-laba di rumahnya, maka biasanya orang itu tidak akan panjang umurnya. Tanda pendek umurnya nanti. Artinya orang pengotor, tidak pembersih. Ya orang pengotor, tidak pembersih. Bisa jadi dia penyakitan, ujungnya cepat mati begitu. Karena itu maka jangan biarkan sarang laba-laba di rumah kita, bersihkan semuanya. Mudah-mudahan kita panjang umur karena kita bersih. Yang kedua, bunuh tokek, berincak atau tokek yang selalu bikin kotor di mana-mana. Samping suaranya mengganggu, tapi juga yaitu kotorannya merajalela dalam rumah kita. Maka boleh kita bunuh. Kita tangkap, kita bunuh, atau kita buang ke tempat yang lain. Tidak mengganggu dalam rumah kita. Boleh. Demikian kepada Ibu Ida yang ada di Pringgabaya. Kita pernah ketemu dengan Ibu Ida di Abror, atau di depan RHN. Alhamdulillah. Bijanya ada di Mahat. Karena tingkat berapa, Bu? Anaknya, naik tingkat 2 ya. Mudah-mudahan Cikomah di Mahat. Demikian pula tulab tolibat baru Mahat. Dah berapa sudah? Ada mau 1,000 atau 900 atau 800. Mudah-mudahan sebanyaknya masuk Mahat tulab tolibat yang baru dan betah di Mahat. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi mereka yang alim soleh, berguna bagi agama nusa bangsa. Amin. Allahumma amin. Baik, makasih Bu Ida. Mohon maaf. Nomor 2. Ini nomor berikutnya. Buat Tuan Guru yang tulab Mahat tingkat 1C, Banin, dari desa Sakra ya. Semoga Bapak Tuan Guru selalu sehat walafiat. Amin. Yang ingin bertanya, apa amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan seorang ibu yang sedang hamil? Sepertinya sudah kita jawab nih. Baik, saya ulangi. Seorang ibu yang sedang hamil pertama harus menjaga ibadahnya. Ibadahnya tidak boleh berkurang, justru semakin rajin ibadah. Solatnya, zikirnya, doanya, baca Qur'annya, tahajudnya tetap diamalkan. Yang kedua, jaga pikiran, perasaan. Jangan suka stres, jangan depresi, jangan putus asa, jangan sekalian marah-marah, emosi dan sebagainya. Selama hamil tidak boleh. Atau cemburu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, orang yang hamil harus rajin baca Quran. Niatkan bacaan Quran itu anaknya. Kalau anak laki, niatkan bacaan Quran surah Yusuf. Kalau anak perempuan, niatkan baca surah Maryam. Biar saleh, seperti Nabi Yusuf, atau solihah seperti yaitu Siti Maryam. Kemudian makanan minuman harus halal selalu.
suami harus jaga perasaan daripada isteri yang sedang hamil. Kemudian telah anak kita lahir, doa tiada pernah berhenti. Doanya si ibu dan doanya si bapa atau sang suami. Selalu doakan anaknya. Bantu anaknya untuk masa depannya dengan doa demi doa, kasih sayang, cinta, dan dirawat dengan baik kalau sudah melahirkan. Dan waktu lahir dibacakan doa a'udzu bikalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Begitu lahir, bacakan azan dan iqamat di tengah kanan dan kirinya. Insya Allah anak itu tidak banyak digoda oleh syaitan dan jin jahat. Demikian kepada anda bertanya, siapa ini tadi dari Sakrah? Tulab, ya, tulab tingkat 1. Baik. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tanyakan tentang hukum gade sawah. Tapi asih pat Tuan Guru. Gadikan sawah boleh, tapi pinjam uang pada si A. Ini sawah jadi boraknya. Sawah ini jadi jaminannya, Nanti kalau tidak bisa bayar hutang, sawah ini bisa dijual, Kemudian hutang sebanyak berapa dikembalikan. Lebihnya ya untuk yang punya sawah dong, Jangan habis harga sawah itu umpama hutangnya 10 juta. Harga sawah 20 juta, habis diambil 20 juta. Tidak boleh itu, tidak boleh. Zalim, aniaya perbuatan kita. Baik, boleh. Dan jadikan sawah kita jadi boraknya, hutang yang kita pinjam dari seorang. Itu namanya menggadikan sawah. Ya, Nabi SAW menjelang wafat beliau minjam beras gandum pada orang Yahudi. Jadi gadenya, boraknya adalah baju perang Nabi SAW. Itu menunjukkan bolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa talibat Mahat ada yang mengikuti acara kita melalui Facebooknya mungkin, boleh berikan komentar, atau boleh berikan kritikan. Saya mau bertanya, apa hukumnya orang menghutang lebih dari 1 tahun, tiap ditagih banyak alasan, dan sekarang malah diblok di Facebooknya? Makasih. Mohon dijawab. Wah, ini namanya matulul gani zulmun. Berbelit-belitnya orang berhutang untuk bayar hutang, itu manusia zalim, manusia jahat, manusia tidak baik. Apabila dia sampai mati masih nanggung hutang, besok nyawanya katung-katung antara bumi dan langit, tersiksa antara bumi langit sampai lunas hutangnya oleh keluarganya. Tolong kalau gitu, Nabi melarang kita senang berhutang. Ya kum wadaina, jauhkan daripada senang berhutang. Karena hutang itu membuat kita tidak tenang malam hari, merasa hina siang hari. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, besoknya siang hari malu lewat, malu ketemu dengan tempat kita berhutang. Ya Allah, akhirnya kita terhina hidup kita gara-gara hutang. Nabi melarang kita senang berhutang. Walaupun diberikan kemudahan berhutang, jangan. Tidak baik senang berhutang itu. Kecuali terpaksa, kecuali perlu amat penting gati dan diserahkan. Kalau tidak, jangan mudah berhutang. Oh, tanpa Nabi KTP, cukup KTP saja. Padahal nanti hutangnya itu nanti berapinak alias riba. Oh, ini banyak bikin orang jatuh bangkrut gara-gara riba. Hutang uang 10 juta, nanti lama-lama menjadi 100 juta uang itu. Beranak pinak kata orang. Berlipat ganda. Itu namanya riba nasiah, riba jahiliyah. Baik, makasih pada anda. Mudah-mudahan mereka berhutang segera sadar. Nanti akan ada akibatnya. Itu termasuk tipu daya dan bohong. Tipu daya dan bohong adalah perbuatan yang sangat tercela. Nabi mengatakan, idmanu li sitan admanu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kau masuk syurga. Mau masuk syurga. 6 jaminannya. Pertama,
usduqu idza hadatum. Berkata jujurlah kamu kalau kamu mau ngomong. Berkata benar, berkata jujur, jangan bohong. Kemudian yang kedua, waddu idza tumintum. Kalau kamu berlaku amanah, kalau kamu dipercaya oleh seorang untuk memegang amanah. Waufu idza wa'adtum. Hendaklah kamu tunaikan janji kalau sudah berjanji. Okay? Tunaikan janji sesuai dengan janjinya. Supaya kamu jadi manusia yang berharga, dihormati. Yang keempat, budu absarakum. Okay? Pejamkan mata, jangan sembarang pandang, jangan sembarang serep, jangan sembarang lihat. Okay? Mata bisa jadi nanti karena salah lihat, salah intip, bisa keris nancap di dada. Nauzubillah, yang sampai demikian. Okay? Kufu aidiakum, tahan tanganmu, jangan sembarang embat, jangan sembarang ambil, sembarang pegang, sembarang raba, bisa-bisa nanti parang naik ke kepala. Okay? Kemudian wahfadhu furujakum, ku jamin kamu masuk surga asalkan kamu pelihara kehormatanmu, jaga kehormatanmu. Masya Allah. Para pendengar, saya pelanggan koran. Sejak saya kelas 2 muallimin Pancor, saya sudah jadi pelanggan koran sampai sekarang tidak bisa berhenti. Okay? Dulu koran itu namanya koran Gelora, terbitan Mataram. Sekarang yaitu koran Lombok Pos dan Suara NTB. Kita pelangganan ini dari dulu sampai sekarang. Nah, saya baca di situ ada 3 orang anak muda di Aimal tangkap oleh polisian Polda karena dia pengedar narkoba. Masya Allah. Kemudian yang kedua kemarin ditangkap di wilayah Kecamatan Masbagi 5 orang lagi. Semuanya masuk pengedar. Hukumannya besar, hukumannya berat. Saya sudah aktif di Rutan Selong, penjara Selong sudah 40 tahun lebih. Paling banyak di penjara adalah mereka yang terlibat narkoba, baru yang lain-lainnya. Mohon kepada para pemuda, para remaja, para mahasiswa, dan sampai kalian terlibat narkoba, terlalu lama hukumannya. Karena ia termasuk pada musuh negara adalah narkoba. Sama dengan koruptor, sama dengan yaitu teroris. Koruptor, teroris, dan lebih-lebih narkoba. Mohon kiranya narkoba ini akan bikin kita menjadi sengsara bersama keluarga kita. Kita akan menderita selamanya kalau sudah ketagihan narkoba. Kasihan istri, kasihan anak yang mengetahui suaminya masuk penjara. Kasihan ibu bapa kalau tahu anaknya masuk penjara. Kasihani mereka. Jangan kalian terlibat narkoba, minuman keras, semua itu adalah induk segala dosa dan kejahatan. Ummul khaba'ith, induk segala kejahatan. Syarbul khamri ra'su kulli khati'atin. Minuman keras, narkoba adalah induknya kejahatan. Kan itu jauhkan. Karena kalau sudah ketagihan sulit berhentinya. Hanya berhenti karena mati atau karena masuk penjara. Bahkan di penjara pun juga ada yang masih mempergunakan narkoba. Mudah-mudahan jangan disolong. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan yang berhutang segera bayar hutang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Tuan Guru selalu diberkahi Allah. Amin. Bolehkah kita amalkan amalan yang kita dengar di pengajian, di HP, tanpa harus dijazahkan? Amalan ya, umpama doa dan seterusnya. Paling bagus doa-doa itu kita dijazahkan. Diberikan, dikasih oleh seorang guru, seorang ustaz, seorang masyayikh, seorang ulama, dan kita dapat ijazahnya, tidak amalkan. Boleh aja. Tidak amalkan tanpa ijazah. Tapi kalau mau fadilah keutamaannya, maka kiranya doa yang kita terima, kita terima ijazahnya. Para pelajar dapat ijazah doa dari Umi, dari Bapak Tuan Guru Bajang, di abroad, sering terjadi seperti itu. Sehingga mudah-mudahan doa yang kita terima ijazahnya dari ulama sampai Rasulullah SAW. Tasalsul, dia berjalin, berkelindan dari diri kita sampai Rasulullah. Itu yang paling hebat.
Tapi kalau tidak kita ijazahkan, umpama disampaikan di situ, saya ijazahkan doa ini kepada kalian semua, para pendengar, para pemirsa, ya silakan diamalkan, boleh. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru yang dirahmati Allah, apa keutamaan solat di awal waktu? Pak Tuan Guru mohon pencerahan dari Hajjah Rashidah. Pernah kita sampaikan seperti tadi, awalul waqti ridwanullah. Solat awal waktu kita dapat ridho. Ridho itulah yang paling tinggi nilainya. Ridho Allah. Solat awal waktu dapat ridho Allah. Semua amalan yang kita lakukan dalam untuk mencari ridho Allah. Tujuan hidup kita adalah cari ridho Allah. Tugas hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Fungsi hidup kita adalah sebagai khalifatullah fil ardi. Kemudian pedoman hidup kita adalah Quran, hadis Nabi SAW. Teladan hidup adalah kanjeng Nabi SAW. Musuh dalam hidup adalah syaitan yang terkutuk. Teman hidup kita adalah sama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Musuh kita adalah syaitan. Musuh kita adalah syaitan dalam hidup ini. Kemudian alat sarana hidup kita adalah bumi dan segala isinya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan bagi kalian apa saja di muka bumi untuk jadi bahan hidup, sarana hidup kalian. Allah jadikan semua di muka bumi untuk kalian semua, hai manusia. Manik Allah dalam Quran. Betapa mulianya kita jadi manusia, jadi orang beriman. Semua apa yang dicipta Allah adalah untuk kita. Buminya, langitnya, gunungnya, airnya, tanahnya, binatangnya, semuanya bagi kita. Umat Islam. Sungguh kita disayang oleh Allah Ta'ala. Amin. Sekian kepada Ibu Hajjah. Tentu solat padu awal waktu berjamaah. Itu yang diharapkan. Waktu Nabi tanya, apa amalan paling utama ya Rasulullah? Nabi menjawab, solat awal waktu. Setelah itu apa ya Rasulullah? Setelah itu bakti pada orang tua. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah, berjuang demi untuk agama. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dan apa yang bisa kita korbankan demi agama kita, itulah perbuatan paling mulia nomor 3. Apa perbuatan paling besar dosanya? Paling murkai Allah? Nabi menjawab, itu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua ibu dan bapa. Yang ketiga, antuzania bihalilati jarika. Kau berzinah dengan istri tanggamu. Kau berzinah dengan istri tetanggamu. Dalam hadis yang lain, yang ketiga adalah qaulu zur ala wa qaulu zur. Bohong, bohong, bohong dan bohong. Itu adalah dosa paling besar nomor 3 dalam hadis yang lain. Wa na'udzubillah min dzalika. Amin. Allahumma amin. Hajjah. Kita lanjut, acara kita ini disiarkan melalui Facebook secara langsung. Jadi para tolab talibat ma'ad bisa kita nyambung. Saya melihat wajahnya Pak Ustadz yang sudah tua. Masya Allah. Ada yang tanya, apa rahasianya Pak Ustadz belum congang katanya. Masya Allah. Belum ompong habis giginya katanya. Ada pernah saya dengar uraian ngajian siapa yang suka numpang nyusu sama istrinya insyaallah tidak cepat congang katanya. Masa begitu? Ajaknya orang itu. Baik, lanjut. Pak Tuan Guru, tiang mau tanya, apa arti nama M. Yazid Maulana? Muhammad, orang terpuji, Yazid bertambah Maulana, pemimpin kami, pembimbing kami, atau Maulana artinya yang mengajar kami. Iqbal ya artinya yang datang. Ya seperti itu. Silakan. Muhammad Yazid Maulana Iqbal, itu namanya. Boleh juga. Baik. Hamba Allah dari Lendang Beduri. Lendang Beduri itu kalau bahasa Indonesianya apa? Yaitu Lendang Beduri. Ya sama dengan Lendang Bilu. Padang berduri. Baik,
Mudah-mudahan nama itu jadi nama yang baik dan menjadikan anak yang punya nama anak yang soleh. Amin. Semoga mami tuan guru sekeluarga sehat, panjang umur, rezeki yang melimpah ruah, yang halal, yang barakah ya. Mau nanya, apakah kita boleh ke kubur, boleh ke kubur orang tua, minta izin jika ingin sunatan, acara sunatan. Apakah ada obat untuk bayi rewel, susah tidur, dasar lekong? Masya Allah. Apakah kita perlu minta izin kalau acara menghitan anak pada orang tua? Tidak perlu. Kalau kita kubur, ya untuk mendoakan orang tua, doakan semua ahli kubur. Kita doakan. Seperti apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan kalau kami datang ke kubur, ziarah kubur? Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allah bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang dibaca kalau kamu pergi ziarah kubur. Sabda Nabi pada Siti Aisyah. Berarti kaum wanita boleh ziarah kubur dan juga membaca doa pada ahli kubur. Semua ahli kubur kita doakan. Umpama demikian. Makasih. Kemudian, ya, tidak perlu kita minta izin pada orang sudah meninggal dunia untuk mengadakan acara umpama hitanan. Yang sudah kewajiban menghitan anak, ya kita sudah dapat perintah dari Nabi SAW. Man aslama falihtatin. Siapa Islam wajib berhitan, wajib dihitan oleh keluarganya. Walaupun tidak ke kubur minta izin sama almarhumah orang tua. Doakan saja orang tuanya dari rumah. Suatu saat pergi ziarah kubur, silakan. Ziarah kubur anjuran Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Pernah ku larang kalian ziarah kubur, sekarang ayo ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur kalian akan ingat mati, ingat akhirat, kalian akan hidup zuhud di dunia ini. Itu kelebihannya ziarah kubur, sabda Nabi. Jadi kita doakan nanti dari rumah orang tua kita dalam kubur. Kemudian, apakah ada obat untuk bayi rewel susah tidur? Wah, ini yang susah. Kenapa rewel? Kenapa? Apa tidak cukup mimi sama ibunya? Atau mungkin udara panas? Atau karena sakit? Perlu dibawa ke dokter spesialis anak. Mungkin anaknya ada sakit dalam tubuhnya, kita tidak tahu. Nggak dia rewel, banyak nangis, dan sebagainya. Kalau kita sudah doakan, ternyata tidak mempan, bawa ke dokter spesialis. Mungkin ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Dasar lekong. Ya. Mari kita lihat lanjutnya, masih ada waktu, tinggal dikit. Masya Allah. Apa kelebihan sunat subuh saja yang melebihi segala kebaikan dunia dan apa maksud tujuannya? Para pendengar, solat sunat subuh alias solat sunat fajar. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik pada dunia dengan segala isinya. Solat sunat yang lain tidak disebut begitu. Itu menunjukkan karena solat sunat fajar itu sangat utama, sangat mulia. Sampai tadi kita sebutkan makruh tinggalkan. Sunat yang lain ya boleh tinggalkan, boleh kerjakan. Tapi solat sunat fajar jangan tinggalkan. Kenapa? Karena solat sunat fajar disaksikan malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran waktu fajar, solat waktu fajar saksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah itu jangan tinggalkan. Itu adalah salah satu pesan Nabi pada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarin, alaika bil ghusli yaumal Jumat. Hai Abu Dzar, hendaklah kamu mandi hari Jumat. Segera mandi, mandi Jumat, dan hendaklah kamu segera ke masjid. Jangan kamu lalai, hendaklah kamu banyak amalan-amalan, dan jangan kamu sampai yaitu pada saat khatib baca khutbah, hendaklah kamu perhatikan khutbahnya. Yang kedua, hendaklah kamu selalu sholat sunat fajar, jangan ditinggalkan. 3, hendaklah kamu itu selalu yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan hendaklah kamu sholat witir 3
3 rakaat setiap malam. Dalam hadis yang lain, solat duha jangan ditinggalkan. Itu adalah bahkan wasiat Nabi pada Abu Dzar Al-Ghifari. Karena itu jangan tinggalkan solat sunat fajar, karena pahalanya begitu besar sebab disaksikan oleh para malaikat Allah Taala. Amin. Allah amin. Dan Nabi SAW menurunkan rizki seorang pada waktu subuh. Asbihu bisubhi fa innal barakata tanzilu fi subhi. Berpagi-pagilah kalian solat subuh berjamaah tentunya. Karena Allah turunkan rizki pada waktu subuh. Namun subhadi tamna'u rizqah. Tidur pada waktu subuh sudah ada, sudah tiba, maka itu akan menghilangkan rizki seorang. Kami menghilangkan rizki seorang. Nah itu kalau sudah sebentar lagi ya waktu subuh bangun. Sudah sempat solat tahajud, ya solat sunat fajar, dan jangan sampai tidak solat subuh berjamaah. Pahalanya terlalu besar. Man shalla subha fi jama'atin kana maqamal laila kullah. Siapa yang solat subuh berjamaah, karena kan dia solat tahajud semalam-malam penuh. Dan jaminannya solat subuh jam isya jamaah adalah man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang selalu solat subuh dan isya berjamaah, jaminannya adalah surga. Paling berat, paling abot orang munafik solat jamaah adalah subuh dan isya. Asqalus sholati ala munafikin solat subuh wal isya. Paling berat solat jamaah bagi orang munafik solat subuh dan solat isya berjamaah. Kalau mereka tahu kelebihannya, pasti orang munafik juga datang jamaah, apalagi orang beriman, lagi orang Islam. Yang munafik saja mau datang berjamaah. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau saja solat subuh berjamaah, isya jamaah, dia lebih rendah pada orang munafik yang mau datang berjamaah. Nauzubillah min dzalika. Terima kasih kepada Linggih bertanya. Masya Allah. Dah lanjutkan. Masih ada tanya sikit. Buat Tuan Guru yang mau tanya, apa dengan ngaji di rumah, niat yang untuk suami, apa bisa diterima? Soalnya yang jauh dari kuburan, yang daripada mara. Bacakan suami Al-Quran dari rumah, niatkan untuk suami dalam kuburnya, dah apa-apa, boleh-boleh saja. Dan niatkan bacaan Quran kita. Menurut Bapak Tuan Guru Bajang, ada 3 yang paling bermanfaat bagi orang sudah meninggal dunia. Pertama, dibacakan istighfar, selalu mintakan ampun, tiada henti untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, umpama untuk suami. Yang kedua, bacakan Quran, bacakan Yasin, Kahfi, Ad-Dukhan, Tabarak dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu selalu kita sedekahkan dia. Selalu kita bersedekah, niatkan untuknya. Kita berniat sedekah untuk ibu, bapa, suami, isteri kita sudah meninggal dunia. InsyaAllah sampai semuanya. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain kalau Wahabi, tak nyampe katanya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyampe semuanya. Masya Allah. Makasih pada mara. Ya. Lanjut. Semoga mami Tuan Guru tetap sehat, panjang umur, murah rezekinya, amin. Mudah-mudahan teman-teman di tempat yang jauh doakan juga, bacakan kita amin, supaya kabul. Tetap dalam lindungan Allah. Dulu matiang anak-anak yang mengaji, dia tiap malam solat berjamaah, bagus. Mendidik anak dari kecil solat jamaah, bu, jamaah maghrib bareng dan isya. Yang jadi imam anak-anak yang sudah kelas 3 atau 4, 5, 6. Tapi yang jadi makmumnya ada juga anak-anak murid yang sudah sudah haid. Kan umur 9 tahun sudah haid, 10, 11, jadi sudah haid. Apakah sah solatnya berimam pada anak yang kelas 3, kelas 4, kelas 5? Mohon pencerahan Ibu Ariful. Kita jawab dengan sah. Anak umur 3, 4, 5, kelas 3, 4, 5 itu sudah mumayyiz namanya. Kita bisa bedakan mana yang baik, mana buruk, mana yang suci, mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram. Atau sudah tahu mana rukun, mana sunat dalam ibadah solat. Maka anak yang belum akil balik tapi sudah mumayyiz boleh jadi imam. Yang jadi makmumnya boleh sesamanya, yang sama-sama umur, atau
Mungkin orang dah dewasa jadi makmumnya boleh. Nabi SAW pernah menyuruh seorang anak umur 7 atau 8 tahun zaman Nabi SAW. Bacaannya bagus. Dia sudah mengerti agama. Okay? Seperti Imam Syafi'i, umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Maka berarti dia sudah mumayyiz, sudah mengerti betul. Okay? Maka yang umur 7-8 tahun ini pada zaman Nabi, anta imamum, kamu jadi imam. Sabda Nabi pada anak umur 7-8 tahun ini. Kalau SD berarti ya baru kelas 2-3 itu. Dan disuruh dia jadi imam. Karena bacaannya bagus. Nabi dengarkan bacaannya. Yang jadi makmumnya, ada yang sudah tua-tua. Ada yang sudah baok-baok. Sudah uban-ubanan mungkin. Sudah umur lanjut. Jadi makmumnya, imamnya seorang anak muda. Umur sekitar 7, 8, 9 tahun. Nabi nyuruh, anta imamum, kamu jadi imam. Masya Allah. Okay? Itu menunjukkan bahawa Nabi sangat menghargai ilmunya anak muda itu. Okay? Anak yang belum akil balik itu dihargai ilmunya. Pintar bacaan Qurannya, lancar. Okay? Dan mengerti tentang halal haram, suci najis, sah batal. Demikian kepada Ibu Ariful. Wah, kedengaran sampai Malaysia. Tanyanya Ibu Ariful, Ibu Ajah, Ibu Hanapi, Pak Hanapi. Tiang hamba Allah dari Lenek ya, mana Lenek? Iya ya, Kecamatan Lenek. Mau bertanya dan sekaligus nasihat Pak Ustaz. Kapan Pak Ustaz punya waktu? Nasihat apa ini? Di Lenek, nggih? Mau nasihat di mana? Di rumah saya atau kapan, nggih? Silakan, kapan? Kenapa tidak pakai tanyaan saja, langsung kita jawab di radio, sekaligus melalui Facebook, bisa diikuti sampai ke luar negeri sana. Okay? Ya kita banyak waktu juga, okay? Kecuali waktu sedang sibuk. Nanti disambung lagi, okay? Lagi yang bertanya dari Lenek. InsyaAllah ada waktu kita. Baik. Semoga mami tuan guru selalu dalam limpahan rahmat Allah. Amin. Sama dengan anda. Gimana hukum wuduk seorang yang tertidur di antara waktu maghrib dan isya, walaupun hanya tidur secara duduk. Terima kasih. Tungtang Sakra Timur. Gitu. Nabi SAW bersabda, man nama faliyatawadda. Siapa tidur, maka wajib dia berwudu. Alias, kalau tidur batal wudu. Tapi kalau tidur secara duduk dan tidak berubah duduknya, tidak goyang kiri kanan ke belakang, maka wudunya tidak batal. Tidak batal kalau anda bergerak kiri kanan muka belakang. InsyaAllah tidak kentut. Karena Nabi mengatakan, al-ainani wika usahi. Zana matil ainani istat akaluka. Dua mata itu adalah sekerupnya pantat, tombong. Apabila mata kita pejam, sekerupnya longgar, kentutnya keluar pasti. Walaupun hanya sedetik, 2 detik, hilang perasaan, batal. Tapi kalau sambil duduk dan tetap di tempat duduknya, wuduknya tidak batal. Wuduknya tidak batal. Gitu dia. Masya Allah. Sakti Tungtang. Ya, baik, InsyaAllah. Lanjut. Pak Tuan Guru yang dirahmati Allah, apakah boleh kalau ada orang membeli sawah memakai uang pinjaman yang berbunga-bunga? Uang riba, yang hukumnya riba. Dia tanyakan apakah si sawah itu juga termasuk riba karena dibayar dengan uang berbunga ngandung riba. Masya Allah. Hajah Rosidah dan Bilu. Tiap-tiap riba yang haram hukumnya. Apapun yang kita beli dari uang riba, hasil riba, itu adalah juga menjadi haram juga. Ibaratnya mata airnya riba, maka ke hilir juga riba. Mata airnya haram, maka nanti ke hilir juga riba. Itu dia risikonya. Karena itu kita harapkan jangan sampai kita membeli suatu barang dengan uang yang ada unsur ribanya. Setiap riba haram hukumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal saja. Ibu Hajah, tidak dari hasil yang haram. Baik, makasih. Masih ada sedikit para pendengar pertanyaannya.
Buat tuan guru yang dihormati Allah, apa arti nama Naura Dania Kanza? Masya Allah. Anak perempuan, kalau memang arti nama ini kurang bagus, saya minta untuk bikinkan nama yang artinya bagus oleh Pak Tuan Guru dari Hajjah Rasidah. Mari kita lihat namanya Naura. Mungkin berasal dari Nur, Dania, dana artinya dekat, Kanzun, Kanza artinya yaitu tabungan. Arba'un min kunuzil jannah, ada 4 macam tabungan syurga, sabda Nabi. Pertama, menyembunyikan sedekah yang dicerita sedekahnya. Kedua, menyembunyikan musibah yang doyam ceritakan musibah. Kemudian yang ketiga, silaturahim. Banyak silaturahim, tabungan syurga. Yang berikutnya, banyak mengucap kalimah hauqalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tapi nama ini rasanya kurang pas, yang saya bikinkan namanya yaitu Nur Hilmiyati Zapitri. Jangan Sapitri, Zapitri. Nur Hilmiyati Zapitri. Cahaya, Hilmiyati orang yang lemah lembut, Zapitri yang punya kesucian, kebersihan. Nur Hilmiyati Zapitri. Bukan Sapitri, Zapitri yang punya kesucian, kebersihan. Boleh begitu, Bu Haja, mudah-mudahan jadi anak yang salih. Baik, salihah. Baik, mudah-mudahan baik namanya. Saya masih jawab 1-2. Dari siapa? Tuan Guru yang tiang hormati, apa yang dimaksud dengan syak hati akan Allah? Salah satu yang binasakan syahadat kita. Masya Allah. Ibu Ariful Radio. Firman Allah dalam hadis kursi, ana ma'adhani abdi. Aku menusangkan hambaku. Aku menusangkan hambaku. Artinya kalau kita nyangka baik pada Allah, husnuzon, maka Allah akan baik sama kita. Tapi kalau kita buruk sangka pada Allah, bisa jadi keburukan yang kita peroleh. Karena itu kiranya kita selalu baik sangka kepada Allah. Oh, insya Allah walaupun saya sakit, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan saya. Berikan sembuhan, insya Allah sembuh. Saya miskin, walaupun saya miskin, mudah-mudahan insya Allah Allah akan berikan saya rizki yang cukup banyak. Insya Allah dapat rizki yang banyak. Gitu dia. Jadi selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka pada Tuhan. Kemudian buruk sangka terhadap kuasaan Allah. Allah tidak kuasa, Allah tidak memberikan rizki dan sebagainya. Jangan buruk sangka. Kita harus husnuzon billah. Itu dia anjurannya. Jangan buruk sangka. Suuzon pada Allah tidak boleh. Sangat dosa besar. Maka kita harus husnuzon. Baik sangka selalu pada Allah. Maka Allah menurut sangkaan kita. Kita baik sangka pada Allah, Allah akan berbuat baik pada kita. Kalau kita buruk sangka, bisa keburukan yang kita dapatkan. Begitu. Dan jangan buruk sangka pada Allah. Allah tidak kuasa. Allah tidak mampu. Allah tidak kaya. Allah tidak cinta sayang pada kita. Jangan. Selalu kita baik sangka pada Allah, maka kita akan dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bikin saya miskin terus sampai akhir hayat saya. Jangan gitu. Dawamul hal minal muhal. Kekal suatu mustahil. Nah itu, baik sangkalah selalu kepada Allah. Insya Allah Tuhan akan berbaik, berbuat baik pada kita. Sesuai dengan sangkaan kita. Ana ma'adhani abdi. Aku menurut sangkaan hambaku. Mari kita berbaik sangka, husnuzon pada Allah, jangan suuzon pada Allah. Niscaya kita dapat kebaikan. Bu Ariful. Ya. Saya mau jawab satu lagi, mohon maaf. Ya, dari siapa kalangan? Siapa? Ini dia, mudah-mudahan. Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Tiang Syarifuddin dari Kembang Kerang. Dia mau nanya gimana cara kita agar tetap istiqomah bangun malam. Bagaimana cara istikharah yang baik pada orang yang kita inginkan pencerahan. Masya Allah. Istiqomah bangun malam. Nabi bersabda, makana lillah pawan mutasil, makana li ghairillah pawan mumpasil. Apa-apa dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti istiqomah. Apa yang dikerjakan tidak karena Allah, tidak ikhlas, pasti celu-cela Senin Kamis, angin-anginan, wakumat-kumatan.
tidak istiqomah. Kalau begitu, supaya kita istiqomah, mari kita buat diri kita selalu ikhlas ibadah lillah ta'ala. Okay? Awalnya kita latihan, tak suruh teman kita bangunkan kita dengan HP-nya. Saya ada berapa orang saya bangunkan. Banyak teman kita tahajud. Dan 5, 6 orang, 7 orang saya bangunkan. Okay? Jam-jam 3. Okay? Atau mungkin setengah 4. Kan masih panjang waktunya. Okay? Jam 5 baru subuh. Maka kita kalau setengah 4 masih panjang waktu tahajud. Okay? Kalau jam 3 masih panjang waktu tahajud. Kita telpon, okay? Supaya mereka bangun. Okay? Bagi yang sudah bangun ya syukur. Bagi yang belum bangun ya mudah-mudahan dia bangun. Supaya banyak teman kita solat tahajud. Karena corona belum mau pergi. Belum mau menyingkir, maka mudah-mudahan dengan tahajud kita, doa kita, istighfar kita, istighfar menjelang subuh, masih boleh makan sahur waktu itu sangat didengar, sangat diterima oleh Allah Ta'ala. Saat itu kita berdoa supaya corona segera disingkirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu caranya kita, jadi pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka tidak ada yang bangunkan kita bangun. Biasa kita bangun jam 3 bangun sudah. Walaupun kita terlambat tidur umpama. Sering kami dulu mengisi jawab agama salam ini sampai jam 11. Sampai di rumah tidak langsung tidur. Masih bangun 2 jam. Jadi jam-jam 1, setengah 1 kita baru tidur. Karena kebiasaan kita tidur, bangun jam 3, jam 4. Maka kita sudah bangun tanpa ada membangunkan kita. Itu kelebihannya pembiasaan. Kemudian gimana cara istikharah yang baik kepada orang yang kita inginkan? Ya salat sunat istikharah. Soli sunat al-istikharah rakataini lillah ta'ala. Salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita kerjakan 2 rakaat. Setelah itu kita membaca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim. Fa'innaka taqdiru wa la aqdiru, ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana titik khairan li fi dini wa ma'ashi wa akbati amri. Baqdirhu li ya yassirhu li, summa barik li fi, wa in kana titik kita sebutkan apa hajat kita. Syarra li baik jelek bagi kami. Maka pasribhu anhu wasribni anhu. Jauhkan aku daripadanya, jauhkan dia daripadaku. Waqdiril khaira, berikan padaku yang terbaik ya Allah. Sumaddini bihi, yang berikanlah aku keredaan untuk mendapatkan yang lebih baik itu ya Allah. Itu cara solat sunat istikharah bagi mereka yang mencari pilihan. Apa pilihan 1 atau pilihan 2 orang, boleh solat sunat istikharah. Diulangi lagi 3 kali. Kalau anda setelah 3 kali solat istikharah dan anda merasakan mantap hati, itulah insyaAllah pilihannya Allah. Ternyata yang kelihatan itu si A, si Aminah umpama gitu. Maka itu berarti pilihannya Allah untuk anda. Moga-moga amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya sampai di sini ketemu dengan Penghusami hampir 2 jam, hampir 2 jam kita jumpa. Di HP saya masih ada pertanyaan belum kejawab, 11 buah pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada malam akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Kepada Penghusami, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon doa dari Penghusami karena kita semua ada ridha, rahmat, taufik, hidayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.